Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widilia, para pengurus GKM dan juga pengurus MT, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh keluarga besar Masjid Widilia maupun dari tempat yang lain. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 44. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami Allah menggunakan kalimat kami, padahal Allah itu sebenarnya kuasa untuk mengatakan saya. Tetapi di dalam penurunan Al-Quran Allah menggunakan kalimat kami, karena menurut para mufassir kalimat kami yang digunakan oleh Allah itu membutuhkan sebab-sebab yang ada di bumi. Sama dengan rizki, kami menurunkan rizki, padahal Allah bisa kuasa tanpa harus menunggu sebab. Tetapi sebab di bumi itu diperlukan oleh Allah untuk melengkapi kesempurnaan dan penyadaran kepada manusia bahwa apa yang ada di bumi ini, yang terjadi di bumi ini terkait dengan yang di langit. Oleh sebab itu kalimat inna ini menunjukkan keagungan Allah. Inna anzalna, sungguhnya kami menurunkan at-Taurat, menurunkan kitab Taurat. Fiha hudan, di dalam kitab Taurat itu, di dalamnya terdapat petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan. Kita ingin pergi ke Jakarta dari Jonggol. Ini kita perlu petunjuk jalan, terutama bagi mereka yang belum biasa. Oleh sebab itu petunjuk itu bertingkat-tingkat, petunjuk itu bermacam-macam. Bagi mereka yang sudah biasa, itu yang diperlukan adalah tambahan petunjuk supaya lebih mudah lagi. Di dalam kitab Taurat itu hudan, ada petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nur, dan juga ada cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Jadi di dalam semua kitab suci itu ada petunjuk yang mengarahkan kepada pengikutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti selain itu di dalam kitab suci juga terdapat cahaya yang menerangi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Oleh sebab itu maka setiap umat yang mendapatkan kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan umat yang betul-betul mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena anugerah yang terbaik itu adalah anugerah yang berupa petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk Alkitab. Nah, setelah Allah menurunkan Taurat kepada Bani Israel, yahkumu bihan nabiyyun, yang dengan kitab Taurat itu
para nabi alladzina aslamu, yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya aslamu di sini? Yang menisbatkan semua amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah. Ini disebut dengan aslamu, alladzina aslamu. Oleh sebab itu semua nabi itu menjadi contoh keikhlasan di dalam beramal bagi pengikutnya. Nabi-nabi inilah yahkumu, yang mereka menghakimi, menyelesaikan persoalan-persoalan lillazina hadu, bagi orang-orang Yahudi. Dalam hidup ini banyak sekali persoalan. Ada persoalan yang terdapat dalam keluarga kita, ada persoalan yang terkait dengan orang lain, ada persoalan yang terkait dengan banyak hal. Nah, persoalan-persoalan itu semuanya diselesaikan melalui hukum yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci. Dalam konteks ini adalah Taurat. Warabbaniyun, dan juga kepada para apa ini ar-rabbaniyun? Para ulama. Ar-rabbani, sebagian orang mengatakan ini adalah orang-orang yang ahli spiritual. Karena itu mereka senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabbaniyun, para ahli spiritual. Wal ahbar, para pendeta. Para pendeta. Ini pendeta ini siapa? Para ulama juga, pemimpin agama, yang mereka memberikan contoh kepada para pengikutnya berdasarkan yang mereka dapatkan dari nabi-nabinya. Al-akhbar, bimastuhfidu min kitabillah, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kitab-kitabnya Allah. Jadi tujuannya para ulama, tujuannya para pendeta, tujuannya orang-orang Yahudi itu adalah memelihara kitab Allah. Apa itu memelihara? Memelihara itu membacanya, mengkajinya, lalu kemudian mengamalkannya. Maka ada orang yang dia langsung mengamalkan, tapi dia tidak tahu ilmunya. Ini tidak memelihara secara sepenuhnya. Ada orang yang tahu ilmunya, dia baca, dia kaji, dia mengerti, tapi tidak diamalkan. Oleh sebab itu antara pengetahuan dengan amalan itu tidak selalu selaras. Ada orang yang pinter tapi ternyata amalannya tidak ada. Ada orang yang biasa-biasa saja, pengetahuannya biasa, tapi amalannya luar biasa. Yang diharapkan dalam agama adalah orang itu mengetahui, dia memelihara, membacanya, lalu mengamalkannya. Ini yang sempurna. Karena dengan begitu orang itu menjadi orang yang kokoh. Bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada, dan mereka itu menjadi saksi-saksi atas turunnya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi saksi terhadap Al-Qur'an. Setiap umat itu menjadi saksi terhadap Al-Qur'an. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Ketika diturunkan Taurat, mereka menjadi saksi bagi keberadaan kitab itu. Apa pentingnya mereka? Nanti orang-orang yang tidak beriman, yang mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, yang tidak mengikuti cahaya yang terdapat di dalam kitab suci itu, menjadi masuk argumennya seandainya mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka.
Jadi di sini menjadi saksi. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Oleh sebab itu setelah Taurat itu diturunkan kepada mereka orang-orang Yahudi, Allah mengatakan fala takhshawun nas. Jangan engkau takut kepada manusia di dalam mengamalkan Taurat. Sama dengan Al-Qur'an, jangan engkau takut. Jangan engkau takut mengamalkan. Jangan takut dibilang sebagai orang Islam. Karena di dalam mengamalkan agama itu tantangannya juga banyak, tergantung kepada situasi yang ada di masyarakat masing-masing. Kita ingat betapa tahun 80-an itu orang-orang yang memakai jilbab masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Tahun 70, 80 sampai 90, kemudian berubah setelah itu. Nah, perubahan-perubahan yang seperti inilah yang selalu terjadi dalam kehidupan. Nah, sehingga di dalam menjalankan agama itu jangan patokannya kepada manusia, jangan patokannya kepada hawa nafsu kita juga. Kenapa nggak pakai jilbab misalnya? Oh, saya belum siap hatinya. Emangnya Allah nunggu kesiapan hati dia? Kan perintahnya sudah. Oh, karena yang lain. Jadi pertimbangannya tidak karena menjalankan hukum Allah. Pertimbangannya karena dia, karena hawa nafsu dia. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan engkau jual belikan ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Apa artinya dijual belikan ini? Mengambil keuntungan dari apa yang terdapat dalam kitab suci. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, mengambil keuntungan duniawi dari apa yang terdapat di dalam kitab suci. Nah, yang berikutnya adalah yang paling keras penegasannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, faulaika, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam petunjuknya Allah. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkar kepada Allah. Mereka akan menggunakan petunjuk yang lain. Pasti mereka akan memerlukan pedoman di dalam kehidupan ini. Maka pedomannya itu bisa berasal dari akal, bisa berasal dari kesepakatan-kesepakatan di antara mereka, yang semuanya serba terbatas. Berbeda kalau itu adalah kitab Allah, baik Taurat, baik Injil maupun Al-Quran. Karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya jauh lebih komprehensif dibandingkan hukum manusia. Wa katabna alaihim, dan kami wajibkan kepada mereka, kami tetapkan kepada mereka, fiha, di dalam Taurat itu, annan nafsa bin nafsi, ada hukum kisos, yaitu barang siapa yang membunuh jiwa, dia harus dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Kalau orang melakukan pencongkelan mata terhadap seseorang ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia harus dihukum yang sama. Wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, barang siapa yang menghilangkan hidung seseorang, maka hidungnya harus dihilangkan, tidak bisa semena-mena.
Ini hukum yang berasal dari Allah. Tujuan dari hukum ini adalah memberikan kehidupan bagi yang lain. Kalau tidak begitu, orang akan sembarangan. Orang akan dengan mudah mengambil, melukai hak orang lain. Wal uzuna bil uduni, juga kalau orang menghilangkan telinga seseorang, telinga dia juga harus dipotong. Tinggal telinga satu apa telinga dua, nah di situ. Wasinna bisinni, gigi, siapa menghilangkan, merontokkan gigi seseorang, maka dia juga harus dirontokkan. Wasinna bisinni. Wal juruha qisas. Dan barang siapa yang melukai seseorang, maka dia juga harus dihukum yang sama. Hukumnya itu disebut dengan hukum yang bernama qisas. Memperlakukan hal yang sama, itu yang disebut dengan qisas. Faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang melepaskan haknya, menyedekahkan. Tadi kan hukum qisas terjadi. Tapi kalau orang yang disakiti itu tidak membalas dengan yang sama, faman tasaddaqa, dia mensedekahkan. Artinya mensedekahkan apa? Memaafkan, dia maafkan. Faman tasaddaqa bihi, dia enggak mau melakukan hukuman qisas, sudahlah biarinlah. Ini orang yang tersakiti, dia ikhlas, dia rela untuk tidak mengambil haknya, maka dia disebut dengan bersedekah. Maka sedekah itu umum dia. Sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi sedekah itu juga bisa dengan ini, qisas yang tidak diambil itu sedekah. Orang senyum, sedekah. Suami membantu istri, sedekah. Istri membantu suami, sedekah. Menyiapkan apa yang ada di situ, sedekah. Semuanya ini artinya sedekah. Sedekah itu sesuatu yang kita berikan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa kaffaratun lah. Maka pahala dari kafaratnya itu diberikan kepada orang yang bersedekah tadi. Jadi kalau ada orang yang hidungnya hilang lalu kemudian dia tidak membalas hilangnya hidungnya orang lain, nah itu sedekah dia. Dia akan dapat pahala seperti itu. Faman tasaddaqa fahuwa kafaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak menggunakan hukum sesuai yang diturunkan oleh Allah, dalam hal ini adalah hukum qisas, fa ulaika humuz zalimun. Mereka ini adalah orang-orang yang telah berbuat aniaya. Kenapa disebut aniaya? Dia sudah tahu hukumnya tapi dia tidak melaksanakan. Oleh sebab itu nanti dalam sebuah negara ada penyesuaian hukum. Bisa jadi di dalam sebuah negara tadi tidak ada hukum qisas, tapi hukum qisas itu dialihkan kepada hukum yang lain. Nah ini juga terjadi di banyak negara. Oleh sebab itu keberadaan hukum tadi yang ditetapkan yang baru, yang tidak berdasarkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan apakah sama dengan hukumnya Allah? Tentu tidak sama. Kalau hukum qisas itu menimbulkan jerah, sehingga orang tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Tapi kalau hukum itu diganti dengan hukum yang lain, biasanya orang nggak kapok. Habis nyuri, curi lagi dia. Jadi residivis, jadi lagi nanti residivis. Oleh sebab itu di negara yang di dalamnya diterapkan hukum qisas, keamanan masyarakatnya lebih terjaga, lebih terjamin. Karena orang nggak berani itu untuk melakukan pencurian. Kalau ketahuan, dipotong dia tangannya. Nah, di situ.
Nah, ini bedanya antara negara yang melakukan hukum sesuai dengan perintah Allah dan tidak. Oleh sebab itu di sini ada efek yang berbeda. Wa qaffayna ala atharihim, dan kami teruskan pada mereka ala atharihim, dengan asar. Asar itu akibat yang disebabkan oleh ketentuan yang sebelumnya. Bahasa yang mudah sebenarnya, dan kami ikutkan jejak mereka, para nabi Israel tadi. Wa qaffayna ala atharihim, dan kami ikutkan jejak mereka, para nabi dari Bani Israel, bi Isa, dengan Isa bin Maryam. Apa artinya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala nanti menyempurnakan Taurat yang pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam bagi Bani Israel itu dengan kitab yang baru yang bernama Injil. Jadi disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Injil. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Taurat itu tidak bertentangan dengan Injil, karena Injil membenarkan apa yang terdapat di dalam Taurat. Begitu juga nanti dengan Al-Quran, tidak ada yang bertentangan. Cuman di situ ada penyempurnaan. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul inzila fihi hudaw wa nur, dan kami menurunkan Injil yang di dalamnya juga terdapat huda, yaitu petunjuk Allah, wa nur, dan juga terdapat cahaya yang membedakan hukum-hukum yang berlaku pada masyarakat. Jadi ada petunjuk bagi orang yang beriman kalau dia mengikuti Alkitab. Nanti ada hukum-hukum tertentu di situ untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Wa hudan, dan Injil itu juga menjadi petunjuk. Wa mau'idatan, dan juga menjadi mau'idah hasanah. Mau'idah itu pengingat. Kita ini sedang mau'idah hasanah, kita sedang diingatkan dengan Al-Quran. Pengajian-pengajian itu sering disebut, kita dengarkan mau'idah hasanah, pengingatan. Karena sebelumnya kita sebenarnya sudah ngerti itu. Cuman kita kadang lupa. Agama ini seringkali kita lupa. Setelah diingatkan, oh ternyata begini. Jadi sebenarnya banyak di antara ilmu agama itu kita sudah menguasainya. Kita diingatkan kembali. Oleh sebab itu pentingnya kita berada dalam majelis ilmu adalah mengungkap kembali hal-hal yang sudah ada di dalam khazanah kita, sehingga yang kita lakukan itu menjadi lebih mudah karena sebenarnya kita sudah memahaminya. Lil muttaqin, mau'idah hasanah itu tentu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang yang ingin terus mengamalkan kebajikan. Dia sudah punya iman, dia sudah menjadi orang yang baik terus. Oleh sebab itu penting adanya organisasi. Adanya organisasi itu membuat kita nggak keluar dari jalan itu. Kalau kita tidak berada dalam kumpulan organisasi, di majelis zikir atau majelis ilmu, kita akan gampang keluar. Tetapi karena kita sudah berada di situ, maka kita akan
terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di dalam kebaikan itu. Maka sholat jamaah itu kan salah satunya adalah menyemangati kita. Kalau orang sudah biasa sholat jamaah, maka dia akan datang dengan mudah. Dan dia setiap kali sholat itu tersemangati. Berbeda kalau orang sholatnya sendiri. Orang sholat sendiri itu ya namanya sholat sendiri semaunya. Sholat sendiri kekhusyuannya berbeda gitu. Tapi kalau sholat jamaah udah. Jadi konstan ibadah itu dengan jamaah, bukan dengan sholat sendiri. Kalau orang sholat sendiri, Bapak Ibu bisa lihat ini anak-anak terutama itu suruh sholat sendiri, kadang sholat kadang enggak. Tapi suruh terus berjamaah, dia akan konstan nanti. Setiap panggilan itu datang, nah dia akan konstan. Inilah yang menjadikan kenapa kebersamaan itu menjadi penting, termasuk di dalam berbagai kegiatan yang sifatnya kita bisa bersama-sama. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Kepada mereka yang diturunkan oleh Allah kitab Injil, hendaknya mereka memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama persis dengan Taurat. Kalau kitab itu sudah diturunkan, maka hendaknya memutuskan perkara itu berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitabnya itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tidak menghukumi perkara itu berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang fasik. Apa bedanya Bapak Ibu? Yang pertama tadi humul kafirun, yang kedua humuz zalimun, yang ketiga humul fasikun. Jadi kalau orang sudah berada dalam keimanan, di dalam kitab apapun itu, begitu dia keluar dari keimanan itu, keluar dari hukum yang terdapat di dalamnya, tidak melaksanakan syariat, dia fasik. Yang pertama, fasik itu dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah itu fasik. Setelah fasik nanti orang itu zalim. Karena sudah sering, maka dia menjadi zalim. Dia sudah aniaya dia. Kalau dibiarkan bisa menjadi kafir dia. Maka ada orang yang dulunya beriman kepada Allah bisa keluar. Jangan dikira dia bisa iman terus dari situ. Ini bahayanya. Oleh sebab itu, kenapa kita memang penting bersama-sama tadi? Karena kalau orang sendiri dia akan terbawa oleh pikirannya. Kalau dia terbawa oleh pikirannya, dia menganggap pikirannya itu sudah benar. Padahal pikirannya itu diarahkan oleh setan. Karena dia menganggap pikirannya itu sudah benar. Maka ada tingkatan di sini. Orang-orang yang tidak beriman lalu tidak mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam kitab suci termasuk kafir. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatannya udah langsung tinggi mereka. Tapi kalau orang itu punya kitab, beriman kepada Allah, dia bisa fasik, dia bisa zalim, dia bisa kafir. Cuman tingkat kekafirannya itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Maka dalam misalnya dalam kaitannya dengan sholat, orang mukmin tapi dia tidak sholat, sudah disebut sebagian besar ulama itu sudah mengatakan dia kafir. Nggak sholat, dia sudah kafir. Nah di situ. Nah di sini mulainya dari mana? Mulainya dari fasik dulu, memudahkan, lalu kemudian meninggalkan, lalu sering meninggalkan, lalu kemudian nggak melaksanakan sama sekali. Nah
di situ jadi kafir itu juga tingkatannya bermacam-macam, termasuk ada kafir dalam keimanan. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq. Lalu setelah Allah tadi bicara tentang Taurat, Injil, sekarang Allah bicara tentang Al-Qur'an. Ini indah sekali, jadi bahasa Quran itu indah sekali. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kemudian setelah itu kami turunkan kepadamu Muhammad. Ilaika, Allah menggunakan kalimat dhamir. Allah tidak menyebut Nabi Muhammad seperti Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Ini bentuk pemuliaan kepada engkau, kepadamu, disebut domirnya, tidak disebut langsung kepada Muhammad. Nah, di situ. Wa anzalna ilaika, dan kami juga menurunkan kepadamu Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebut dengan Alkitab. Jadi yang disebut dengan Alkitab itu bukan hanya Taurat sama Injil, tidak. Termasuk adalah Al-Qur'an, disebut dengan Alkitab karena tiga-tiganya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat berikutnya. Bil haqq, coba. Yang di dalamnya mengandung kebenaran yang penuh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menganggap benar, tapi belum tentu menurut orang lain benar. Orang lain ngomong benar katanya dia, tapi menurut orang lain lagi enggak benar banget. Nah, gitu. Tapi kalau kebenaran itu berasal dari Allah, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Maka disebut menggunakan bil haqq. Hak itu ats-tsabit, sesuatu yang tetap. Kalau orang itu betul-betul menggunakan akal yang jernih, Islam itu agama yang hak. Kalau dia jernih pikirannya. Tapi kalau ada kepentingan-kepentingan yang lain, nah bisa berbeda dia. Ini yang disebut dengan bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan juga Taurat, minal kitab, dari kitab-kitab yang lain. Wa muhaiminan, dan juga menjadi batu ujian alaihi, kepada Muhammad dan juga kepada umatnya. Di Al-Quran ini menjadi batu ujian bagi kita semuanya. Apakah kita sudah punya Al-Quran itu betul-betul memegangi Al-Quran? Maka Nabi sampai mengatakan taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan kepada kalian umatku dua perkara. Aku nggak meninggalkan yang lain, termasuk kepada keluargaku. Nabi nggak meninggalin kekayaan, tapi yang ditinggalkan adalah Alkitab was sunnah, Al-Quran sama as-sunnah. Pegangi dia. Selama engkau mau mempelajarinya, mau mengkajinya, mau mengamalkannya, engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka ada apa-apa kita kembali kepada Al-Quran sama as-sunnah. Maka sebaik-baiknya yang dikaji adalah Al-Quran sama as-sunnah. Tidak ada yang lebih baik dari itu, karena dia nanti mengandung pengajaran-pengajaran, keimanan-keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beratnya apa? Sama dengan kaum Yahudi tadi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Coba ini. Oleh sebab itu, kalau engkau memutuskan perkara, putuskan berdasarkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah. Coba. Sama. Jadi semua kitab itu diturunkan untuk diikuti, untuk diamalkan, tidak untuk ditinggalkan. Oleh sebab itu, pertanyaan kita adalah, apakah kita sebagai orang yang memiliki Al-Quran itu setiap hari ada kesempatan untuk membaca Al-Quran?
harusnya ada. Paling tidak membaca dengan terjemahannya. Harusnya ada. Karena setiap hari yang kita lalui itu harusnya kita selalu merujuk kepada Al-Quran. Paling tidak membacanya. Mungkin bisa waktu yang longgar. Waktu yang longgar itu kalau kita di dalam keluarga bisa habis subuh atau bisa habis maghrib. Di situ habis sholat subuh, habis sholat maghrib mungkin lebih longgar sebelum kita makan malam. Tapi kalau itu lewat, ya udah, kita akan lewat dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwaahum. Jangan engkau ikutin kemauan kamu, kemauan kita. Kemauan kita itu apa? Yang lain-lain. Banyak orang meninggalkan bacaan Al-Quran di rumahnya. Padahal bacaan Al-Quran itu melindungi rumah, membuat rumah itu tidak ditinggali oleh setan. Itu bacaan Al-Quran. Wala tattabi ahwaahum. Yang kita putar justru yang macam-macam, ya kan, di luar Al-Quran. Coba. Orang katanya refreshing dengan bunyi yang bermacam-macam tadi itu. Padahal itu hanya secara psikologis, secara real dan spiritual itu adalah Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran berbeda dengan bacaan apapun yang terdapat, suara apapun yang ada di situ. Maka di sini dikatakan wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq, yang menjauhkan engkau dari kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Kita punya kesukaan yang bermacam-macam gitu. Kalau kesukaan yang bermacam-macam itu mengalahkan kita dari Al-Quran gitu, ya berarti kita masih lebih cenderung duniawi daripada yang ukhrawi. Al-Quran ini yang mengantarkan kita kepada kehidupan di akhirat. Semua yang kita sukai itu mengantarkan kita pada kepuasan dunia. Maka kembali kepada kita, apakah kita akan tetap kepada Al-Quran atau kepada yang kita sukai, yang berhenti semuanya di dunia. Maka pada ayat ini jelas sekali. Amma ja'aka minal haqq. Bisa jadi yang kita sukai itu melengahkan kita dari Al-Quran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat, ja'alna minkum, kami jadikan di antara mereka syir'atan wa minhaja. Ada syariat, ada manhaj. Syariat itu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manhaj itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan syariat. Syir'atan wa minhaja. Ada syariat yang berasal dari Allah. Lalu nanti para ulama itu menurunkannya dalam berbagai karya mereka. Ada fikih, ada usul fikih. Itu sebenarnya memudahkan kita untuk bisa memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran yang global. Maka penjelasan-penjelasan para ulama itu sesungguhnya penjelasan dari apa yang terdapat di dalam syariat. Walau sya'allahu la'ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, niscaya gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita ini semuanya umat yang satu. Yang semuanya ke masjid, yang semuanya beriman kepada Allah. Gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti itu. Gampang. Semua orang udah ke masjid pokoknya setiap, gampang bagi Allah. Nggak ada yang nggak ke masjid, gampang itu bagi Allah. Tapi kalimatnya walau itu pengandaian. Apakah itu terjadi? Tidak terjadi. Dulu ya
Di awal-awal kehidupan manusia itu Allah menjadikan umat itu sebagai umat yang satu, dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya beriman, tidak ada yang tidak beriman. Nah, setelah itulah baru orang tidak beriman. Nah, setelah itu sulit lagi disatukan lagi. Kita berbeda-beda. Nah, di situ. Walakin, kenapa kita berbeda-beda? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji apa yang telah diberi oleh Allah kepada kalian. Kita diberi oleh Allah banyak hal. Pemberian itu sesungguhnya sebagiannya saja, sebagian, enggak seluruhnya, sepertiganya kalau bisa dikembalikan kepada Allah. Tapi ternyata kita habiskan sendiri. Kita nganggap itu hak kita seluruhnya. Gitu. Karena kita habiskan sendiri, habis semua di dunia. Yang kita peruntukkan untuk Allah berapa? Nggak ada sepertiganya. Kita kurangi lagi kira-kira 1/10%-nya ada nggak? Nggak ada. Kira-kira 2,5%-nya ada apa enggak? Nggak ada. Jadi hitungannya sebenarnya yang kita berikan kepada Allah itu belum banyak. Oleh sebab itu diperlukan oleh kita semua istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam taklim, istiqomah. Itu enggak seberapa. Kita taklim itu kan hanya 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Tidak seluruh hari itu kita gunakan untuk taklim. Seandainya 7 hari itu kita gunakan untuk taklimnya pun hanya berapa? Hanya 1 jam kali 7. Sementara kita punya 24 jam kali 7. Ada enggak itu? 2,5-nya? Enggak ada. Yang lain untuk main-main yang lebih banyak itu. Nah, di situ. Maka yang kita berikan kepada Allah itu enggak banyak. Liyabluwakum. Allah itu menguji apa yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Kalau kita bisa menggunakan sebagiannya di jalan Allah, Allah percaya. Tapi kalau tidak, ya bagaimana Allah bisa percaya? Nah, di situ. Fastabiqul khairat. Oleh sebab itu berlomba-lombalah dalam kebajikan. Orang lain begini, kita begini. Oh, orang lain yang ngambil yang itu, kita ngambil yang ini, gitu. Yang belum ada apa di sini. Nah, di situ. Itu yang kita lakukan. Fastabiqul khairat. Ambillah bagian yang belum diambil sama orang. Tapi dasarnya ikhlas. Bukan dasarnya untuk saya pengen ini, untuk kemasyhuran kita. Untuk keterkenalan kita. Jadi betul-betul dasarnya ya Allah ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, yang pertama dia akan bisa melaksanakan selamanya. Itu kalau ikhlas. Kalau dia itu ikhlas, dia akan tidak terpengaruh dengan apapun di sekitarnya. Kalau dia itu ikhlas, Allah akan tetap memberikan jalan kepada dia untuk keikhlasannya itu. Allah mengalokasikan untuk itu. Nah, maka di sini fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'ah, karena kepada Allah kita semua akan kembali. Bahkan kepada Allah kita akan ditanya, yang sudah diberi apa? Yang kita gunakan seberapa? Yang kita gunakan untuk apa-apa seberapa? Yang digunakan untuk Allah seberapa? Nah, di situ. Kita akan kembali kepada Allah. Kita yang sulit menghitung kekayaan, bagi malaikat gampang banget. Itu baru aku kasih seberapa kekayaannya. Belum ada apa-apanya dalam hitungan malaikat. Nah, maka hitungan mereka di atas hitungan kita semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang selama ini kita persengketakan. Mungkin kalau kita berbuat baik, ada keluarga yang nggak setuju, ada ini nggak setuju, ada ini. Nanti Allah akan mengatakan itu nggak seberapa. Dengan yang aku berikan itu nggak seberapa. Kok masih juga dipersoalkan? Nah, di situ.
wa anihkum bainahum bima anzalallah. Oleh sebab itu kepada umat Muhammad, wa anihkum, Allah menggunakan kalimat yang indah banget ini kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita mengetahui rasa bahasa, kita akan mengatakan wa anihkum, dan hendaknya engkau memutuskan perkara bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Coba. Tadi kepada orang Yahudi itu keras Allah, fahkum langsung merintah. Tapi kepada umat Muhammad itu halus. Coba, wa anihkum, dan hendaknya coba. Tuhan itu ngomong kepada kita itu hendaknya. Itu karena saking istimewanya umat ini. Kita sudah diistimewakan seperti itu, tapi kita nggak berbuat. Ya udah, habis kita. Wa anihkum bima anzalallah, dan hendaknya engkau memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau ikutin kecenderungan kita, kecenderungan hawa nafsu kita. Wahdharhum, dan waspadalah. Ini. Jadi waspadalah ketika hati kita ini, ya Allah, ini benar apa enggak, ini sesuai dengan dalam Quran apa tidak, di situ. Wahdharhum. Kalau enggak sesuai, kita harus ubah. Nanti saya ubah deh, habis itu saya enggak ke sini, dia harus ubah. Kalau sudah tahu enggak sesuai tapi terus di situ, nah kita zalim nanti. Kita fasik ketika pertama kali melakukannya, tapi kalau diterusin kita zalim. Wahdharhum, waspadalah. Ayyaftinuka, terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakanmu. An ba'dima anzalallahu ilaik, melalui sebagian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Fa in tawallau, dan sekiranya mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja berkehendak untuk ayyusibahum, untuk menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Jadi kita mengalami kesulitan, kita mengalami penyakit, kita mengalami banyak hal itu biasanya kalau orang itu beriman, sebabnya itu karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita, karena ada amalan-amalan yang sederhana tapi kita tinggalkan, dan banyak sekali macamnya. Oleh sebab itu jangan sampai kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berubah, dia menjadi ujian bagi kita semua. Semuanya itu disebut dengan musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa kepada kita. Ayyusibahum bi ba'di dzunubikum, disebabkan oleh dosa-dosa kita. Kita nggak kunjung sadar karena kita selama ini jauh dari Al-Quran. Wa inna katsiran minan nas lafasikun, karena sebagian besar manusia itu mereka adalah orang-orang yang keluar dari keingkaran. Jadi kebanyakan dari manusia itu fasik. Yang mukmin, yang taat itu di mana-mana sedikit, nggak banyak di mana-mana. Yang bisa istiqomah itu bisa dihitung jari, nggak lebih dari 17. Nah di situ biasanya nggak lebih dari 17, di mana-mana ya hanya segitu, hanya 5, hanya 10, nggak lebih dia di situ. Yang betul-betul istiqomah itu hanya sedikit, kebanyakan fasik. Nah, nanti mereka akan menyesal kalau sudah datang musibah yang besar. Musibah yang besar itu adalah kematian. Udah datang kematian, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, nah udah.
Nanti dia pengen, ya Allah coba hidupkan saya lagi, saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, nggak ada lagi, udah mati. Kalau dihidupkan lagi orang juga takut sama dia, ya kan? Kalau udah mati hidup, nah di situ. Afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Bukan hukumnya Allah. Hukum jahiliyah itu hukum suka-suka. Siapa yang menjadi penguasa, ya di situ yang dia yang berkuasa, suka-suka. Sehingga hukum itu nanti menindas yang lemah, mengalahkan kelompok yang lain. Kalau hukumnya Allah memerdekakan semua, menyamakan semuanya. Kalau orang masih tidak bisa disamakan di dunia, nanti disamakan setelah dia meninggal. Setelah meninggal dia disamakan. Sama itu perlakuannya, nggak ada lagi yang istimewa. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Bagi orang-orang yang meyakini agama, yang meyakini adanya Allah, mana yang lebih baik? Apakah hukum manusia yang suka-suka atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalimat yang ada di sini, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan akan akhirat, tentu hukumnya Allah jauh lebih baik daripada hukum manusia. Karena hukumnya Allah itu syumuliyah, mencakup dunia dan akhirat, komprehensif dia. Dia mempertimbangkan hal-hal yang akan datang. Sementara hukum manusia itu hanya bisa didasarkan pada perkiraan-perkiraan yang terbatas, walaupun dia berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, pada kajian kita hari ini, Allah membandingkan antara 3 kitab, yaitu Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Tujuannya sama. Kalau Taurat dan Injil, pengikutnya sudah banyak yang keluar dari ketaatan dari kitab itu. Sekarang tinggal kita. Apakah kita akan mengikuti orang-orang Yahudi yang keluar daripada kitab mereka, amalan-amalannya itu, atau kita akan tetap memelihara Al-Quran dengan terus kita kaji, terus kita baca, lalu terus kita amalkan. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemuliaan yang ada di dunia. Ini Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah menguatkan kita, memberikan kekuatan lahiriah dan batiniah kepada kita, mengistiqomahkan kita untuk terus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pedoman dalam hati kita. Ada apa-apa kita selalu mengatakan, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran sama As-Sunnah? Kalau sudah sesuai, jalankan. Tapi kalau belum sesuai, harus kita sesuaikan. Karena dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memuliakan apa yang terdapat di dalam kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Allahumma adfa'anil bala' wal waba' wat ta'un wal marqa thumma al-qur'an. Allahumma qadna Allahumma qadna Allahumma qadna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua berasal dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.